itu pelanggaran dan dia berdosa. Moy, saya mau tanya kamu Moy, sebagai naluri wanita Moy, kau punya suami Moy, terus suamimu tidak bisa memberikan keturunan. Ntar saya tanya Moy, Nggak, saya tanya Amoy. Ntar bang, saya tanya Amoy. Saya sebagai, nggak maksud saya tanya Amoy. Pak Ismail, kita harus sepakat Pak Ismail. Nggak bang, nggak saya tanya Amoy, saya tanya Saya nggak mau kita lari dari konsep. Nanti saya diam, nanti saya diam. Bicarakan aja dulu Bang Mail, dilanjut aja dulu Bang Mail. Nanti Pak Angon, saya diam aja. Nanti Pak Ismail nanti yang paket aja nanti. Ya udah, berarti Pak Ismail Anda maju. Bagus. Nah, bang, begini bang, saya mau tanya Amoy sebagai naluri seorang wanita, dia menikah, terus dia tidak punya anak, sedangkan dia divonis dokter bisa punya anak dan suaminya tidak. Sekarang saya mau tanya Amoy terima anda tidak itu Moy? Sedangkan anda kalau menikah harus bisa menikah lagi, tapi kamu tidak boleh menikah lagi, sedangkan kamu suamimu tidak bisa punya anak. Kira-kira kamu ada naluri ingin punya anak sendiri atau tidak gitu? Dari hatimu atau mau adopsi? Nah, itu. Nah, itu silakan yang lain. Itu naluri seorang wanita loh ya. Ya, siapa sekarang moderator? Ya, gini ya. Bang El ya. Di dalam kekristenan kita diajar, kita punya Tuhan yang punya kuasa, Mael ya. Sama Moy. Ya, ini saya alami sendiri Moy. Saya nikah ya lama, nggak punya anak ya. Tetapi saya percaya saya punya Tuhan yang maha kuasa Moy. Ya, sanggup mengubah segala sesuatu. Ya kan? Nah, sekarang saya punya anak. Kenapa? Saya bersepakat dengan istri saya, berdoa sama-sama. Ternyata dapat jawaban dari Tuhan, sehingga saya diberikan anak. Nah, itu kita mungkin proses Tuhan untuk kita mengalami masalah, Moy. Tetapi kembali lagi, apakah hidup kita akan berserah total menurut kehendak Tuhan apa tidak? Atau berjalan menurut pikiran kita? Dengan mengambil, ya itu contohnya di Abraham. Dia dengan pikirannya dia menertawakan firman Tuhan, perkataan Tuhan. Dari anak mandul dia punya anak. Ditertawakan, enggak mungkin. Pikiran manusia, mungkin aku cari cewek lain dah, bisa punya anak, pasti. Ya kan? Dan itu bisa terjadi. Tetapi apakah itu yang kehendak Tuhan? Bukan. Kan begitu. Nah, orang Kristen diajarin Allah kita adalah Allah yang setia, Allah yang adil, Allah yang bisa mengubah kutuk menjadi berkat, ya kan? Maka umat Kristen diajarkan untuk itu, memberikan diri kita, hidup kita kembali kepada. Oke Bang JJ, sekarang begini Bang JJ. Maha kuasa itu. Bang JJ, saya punya teman ada di sini, ada Nasrani, dia menikah sampai sekarang ini bahkan sampai istrinya meninggal, berarti tidak punya anak. Pak Ismail. Ya, maka menetapkan hubungan itu harus kamu bangun di dalam Tuhan. Nah, setelah dia menikah lagi dia punya anak. Kristen sendiri, Kristen waktunya loh, atur waktu sendiri-sendiri gantian. Kalau udah selesai giliran Muslim. Ya Pak Ismail, saya harapkan sih antum belajar untuk kondusif juga kalau boleh. Serahkan kepada moderator dan kita akan berbagi ya. Kita udah memilih saudara kita Pak Unggul, Pak Prof dengan Pak Chan gitu loh. Misalnya kita minta dulu kepada Kang Chan atau Kang Prof yang mau mundur menggantikan gitu. Antum naik nggak apa-apa. Pak yang antum saya digantikan aja di Pak Ismail aja nanti. Baik. Nah sekarang kembali kepada saran Pak Unggul. Kita berikan kepada kekristenan untuk bernarasi, silahkan. Nanti bagian Islam bernarasi. Satu-satu gimana Pak Unggul anaknya nih? Mereka lu bicara tiga orang apa? Jadi nggak ada yang lolos ditanggapi, satu Kristen satu Islam bergantian. Jangan tiga-tiga kelamaan dan bisa lolos. Tapi nggak apa-apa ini. Nanti kalau udah giliranku aku tanggapi semuanya. Sekarang giliran siapa? Ya udah, sekarang kan barusan Pak JJ tuh udah mau komentar. Sekarang Pak Unggul aja silakan. Kondusif. Yang lain kondusif ya. Silakan. Sekarang aku ya. Di mute perangkatnya biar kita nggak ada. Yang pertama framing ya. Islam tadi dikatakan Pak Pakam tidak membolehkan mengangkat anak, itu salah. Justru sangat dianjurkan memuliakan anak yatim, dalam artian boleh
banget, bahkan dianjurkan. Terus yang kedua itu utopia namanya. Utopia tuh seolah-olah indah, tetapi hanya dalam teori saja. Agama, aturan diturunkan itu untuk menyelesaikan semua kasus dan semua fitrah manusia, ya. Jadi di dalam aturan kita harus bedakan mana aturan Tuhan, mana aturan manusia. Aturan manusia kita punya nih Undang-Undang Perkawinan tahun 1976. Di situ secara undang-undang dibolehkan, itu bukan hanya untuk umat Islam, seseorang menikah lagi bila didapati pasangannya tidak memiliki anak. Pasangan ini kan artinya entah itu suami, entah itu istri yang tidak punya anak. Artinya undang-undang membolehkan, dan ini hukum manusia. Sekarang kita bicara tentang hukum Tuhan. Hukum Tuhan, kalian katakan dilarang poligami, padahal tidak ada ayatnya dalam Bible. Yang ada larangan perceraian. Islam begitu lengkap. Fitrah manusia semua. Saya potong bang. Jangan, Karena aduh baru Yesus datang katakan, langsung potong. Dari semula Tuhan menciptakan itu sepasang. Iya, tunggu dulu. Nah, jadi Ini jangan baru bilang datang nggak nih ada. soalnya. Jadi kalau Anda nggak ngerti bahasa Baru Tuhan, jangan datang. pakai. Baru datang, Gimana, tunggu Pak? dulu. Kalau enggak di kick aja, kalau enggak ikut aturan. Ini di Mohon Komal Islam ikutin kita diskusi, jaga Pak. ketertiban. Betul. Mohon teman Ya, jangan senang potong-potong. menggantikan Pak Ginting tadi. Silakan ada bersama kami. Cuman izinkan kami berdonasi dulu. Ya Pak Ahok, silakan. Gantian, nanti standby. ada waktunya. Tunggu ya, insya Allah. Jadi- siapa nih, Pak Jiji? Izin ya. Ada Pak saudara kita nih dari Pak Ahok untuk menemani antum. Silakan Pak Unggul dilanjutkan. Ya, jadi hukum Islam itu Allah melihat fitrahnya manusia, ya, untuk semua kasus. Kalau Pak Yusar tadi mengatakan begitu, berapa juta Pak orang Islam yang seperti Anda? Berapa juta itu? Jadi nggak bisa satu kasus mewakili agama. Apalagi tadi Pak Kam bilang itu kan namanya oknum. Bapak ini oknum Kristen, bukan ajaran Kristen. Karena ajaran Kristen dibolehkan. Lalu pertanyaan Mail kepada naluri seorang perempuan. Perempuan ini banyak, bukan cuma Niki. Ya, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Ketika Niki tidak membolehkan, dia dilindungi oleh agama untuk meminta cerai agar dia menikah dengan seorang laki-laki yang sehat. Mungkin mengambil pelajaran, sebelum kau menikah denganku, cek kesehatan dulu. Itu dibolehkan. Jadi bukan hanya perasaan-perasaan. Hukum Allah dalam Islam bukan tentang perasaan, tetapi kepatuhan dari Allah. Karena hukum Allah itu pasti pas buat manusia. Nah, kalau ditanya sekarang, bagaimana perasaanmu ketika suamimu pulang mabok, main perempuan, main judi, ketika dinasehati, digampar, ditendang, itu ada loh. Tapi kan kamu akan bilang bahwa itu hanya oknum. Makanya sebuah kasus tunggal tidak bisa dijadikan proposisi secara spesifik. Kita kembali dulu kepada hukumnya bagaimana. Fitrah manusia banyak, manusia bukan cuma satu. Terus kemudian perasaan manusia bukan cuma satu. Ini manusia secara general gitu. Ke Pak Angon, standby lagi. Terima kasih. Silakan dikomentar dari Kristenan. Ganti satu Kristen, nanti dari Islam lagi. Silakan dilanjut. Jadi saya mau bilang, apa Tuhanmu itu nggak tahu perasaan manusia, dia buat peraturan. Yang kedua, ya Tuhan itu tahu bahwa manusia itu diciptakan sepasang saja, beranak cuculah. Lalu kenapa manusia itu berkawin-kawin? Karena itu keinginan daging, sesuai dengan apa yang disembah dan dipercayanya. Islam kawin-mawin, cerai-cerai itu karena sesuai dengan sembahannya. Makanya mereka ikut kawin-kawin. Kalau Yesus ini udah kata framing nih, mau bicara kotor nih. Hah? Mau bicara kotor. Ya memang terbukti kan? Ada misrinya berapa? Woi, busuk, ada misrinya berapa? Ada istrinya berapa? Adam sama Hawa saja. Bodoh ini, istrinya Hawa doang. Kau nggak kenal Lilith ya? Nggak kenal Lilith ya? Itu kau kalau ikut junjunganmu, kau nggak boleh kawin, Bahlul. Ada Yesus bilang nggak boleh kawin. Iya, makanya kau nggak boleh kawin. Kalau kau ikut junjunganmu,
Junjunganmu sunat, kau masih berkulup. Junjunganmu sunat, kau masih berkulup. Tunjukkan di mana ayatnya Muhammad disunat. Tunjukkan sama saya. Tunjukkan mana ayatnya Musa disunat. Tunjukkan mana ayatnya Musa disunat. Tunjukkan sama saya Muhammad disunat. Tunjukkan ayatnya mana Musa disunat. Udah jangan melebar kemana-mana. Saya Ini nggak bisa nih. Baik, Itu mau lebar kemana? Diturunkan. Utama Dikik diturunkan. aja nih. Nggak bisa, dia datang Makasih. untuk menghujat Pak Jiji, doang nih. Gue minta ladenin izin lu. ya. Kalau mana adu hujat, gue lebih jahat dari lu, tahu? Pak JJ Kurang minta ajar izin lu, Pak udah Abdul aja, dihormatin. tidak mewakili kalian semua ya. Tunjukkan ayatnya Musa disunat. Tunjukkan ayatnya Musa disunat. Yang paling penting junjungan lu disunat, lu berkulup. Tunjukkan Musa bersunat. Diturunkan aja. Nah, terima kasih, Pak. Turunkan, nggak bisa. Gua kalau adu bacot, adu hujat, gue lebih jahat loh ya. Kita Siap. udah memuliakan datang. Ayo yang tertib, jangan adu hujat. Belum datang apa-apa udah framing. Lanjut, Saya host. diminta Ustadz Ungu untuk tidak bernarasi, saya ikutin ya sebagai penghormatan. Marilah kita hormatin majelis ini. Pak Jiji Online, mungkin Anda berkomentar dulu sehingga nanti dari ke Ustadz Ungu ke Anda dulu atau mungkin ke Pak Yusuf. Silakan Pak. Yang ini ya Pak, yang enak aja. Ya, kalau hujat-hujat kita juga bisa. Tolonglah. Iya. Hormati. Silakan. Dari Kristen dulu. Oke. Silakan. Ya, jadi udah diatur memang dari rancangan awal manusia diciptakan memang berpasangan. Jadi satu yang diambil tulang rusuknya satu. Itu menurut Kristen. Nah, rancangan semula itulah yang dipakai pegangan oleh umat Kristen. Karena kita juga belajar dari Tuhannya. Tuhan aja nggak mau dipoligami. Masa Tuhan juga mau ngajarkan poligami? Nah, itu loh. Itu yang kembali lagi ke perasaan kasih. Kasih itu apa? Dia harus mendapat aja, kan tidak. Ya, kasih itu bisa memberikan. Nah, sedangkan pernikahan itu sendiri juga kita ada janji, ya kan? Janji ini apa harus kita nggak tepati? Kita ada sumpah, ya. Janji pernikahan itu kan dibuat. Nah, sehingga ada kesetiaan di situ. Kalau Tuhannya aja punya kesetiaan. Nah, masa umatnya yang Tuhan ngajarkan umatnya untuk tidak setia. Nah, seperti itu loh. Ya, itu aja yang dari saya. Mungkin Baik. bisa Terima dipelajari kasih. teman-teman. Silakan dari Muslim Silakan. untuk berkomentar lagi. Silakan dari Muslim. Mau Pak Unggul, mau Had, silakan. Pak Ya sudah, lagi. yang lain dulu biar nggak terlalu dominan saya. Silakan yang Silakan Hai lain. Prof. Assalamualaikum Pak Musa, Pak Sumarlin. Hai Prof, silakan. Jadi ini bicara tentang fitrah dan perasaannya sebenarnya lebih esensi mana sih antara fitrah dan perasaan gitu kan? Kalau Islam itu lebih menekankan kepada fitrah manusia ya. Manusia ini ditetapkan dan disepakati bersama sebagai makhluk hidup. Fitrah makhluk hidup itu apa sih? Berkembang biak, ya kan? Cara berkembang biaknya gimana? Ya dengan cara menikah atau kawin gitu kan. Nah, di Islam dari manusia yang paling mulia kalangan para nabi sampai dengan anggaplah manusia paling awam gitu kan. Itu semuanya itu tidak ada pelarangan tidak boleh menikah. Semuanya justru dianjurkan untuk menikah. Karena itulah di sini kita lihat ya, mana Tuhan yang sudah paham terhadap ciptaannya dan mana Tuhan yang dituntut oleh manusia harus paham terhadap manusia. Kalau di Islam kita sudah sepakat semua bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat memahami ciptaannya. Tinggal kita yang feedback untuk memahami aturan-aturan Allah. Jadi kita tuh nggak pernah nuntut Allah harus paham terhadap manusia. Allah sudah paham karena manusia ini ciptaannya. Sehingga tidak pernah ada larangan. Apakah ada imam di masjid yang karena dia seorang tokoh religius jadi dilarang menikah? Nggak ada. Karena sudah tahu fitrahnya sama. Nabi sebagai manusia fitrahnya sama. Saya cuma warga biasa fitrahnya sama. Nggak ada yang dilarang menikah. Nggak ada yang bikin aturan larangan menikah. Dengan alasan kedagingan apa? Fitrahnya memang semua makhluk hidup seperti itu. Jadi Allah Subhanahu sudah paham ciptaannya gitu ya. Nah disitulah aturan ini ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan oleh karangan manusia ya. Oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia yang ciptaannya. Jadi sembahlah Tuhan yang benar-benar menciptakanmu. Tuhan yang benar-benar menciptakanmu, paham fitrahmu seperti apa. Kalau
Tuhan yang menciptakanmu dianggap diklaim sebagai yang menciptakan tidak paham fitrahmu seperti apa, itu tanda tanya besar. Sekarang tinggal giliran kita mau memahami nggak aturan-aturan Tuhan. Jadi kita nggak perlu nuntut lagi Tuhan harus paham, Tuhan sudah paham fitrah kita. Ya, makasih. Silahkan dilanjut dari kekristenan, Pak Yusar atau Pak Jan, silahkan Pak. Pak Sumarlin, standby. Saudara kita Kristen sekarang waktunya gantian ya. Saudara kita Kristen sekarang. Kristen dulu dari Kristen. Pak Jaja atau Pak Yusar? Pak Yusar silahkan. Saya menanggapi ya Pak Angon ya. Silahkan Pak dengan senang. Monitor Pak Angon. Silakan Pak. Ya. Silakan waktu jelas, Bapak ini. Suaranya jelas bagus. Saya mau menyampaikan tujuan pernikahan di dalam Kristen itu kebahagiaan suami istri. Satu laki-laki, satu perempuan. Ya. Kalau misalnya untuk anak itu adalah anugerah Allah yang terindah. Maka yang diduluankan adalah kebahagiaan suami dan istri yang menikah ini loh. Kalau misalnya tadi ada yang menarasikan, bagaimana kalau misalnya salah satu mandul, misalnya begitu. Apakah dia tidak baik untuk menceraikan? Tetap dikatakan di dalam kekristenan kebahagiaan suami istri, karena yang mengikat pernikahan itu mereka sendiri kok yang berjanji di hadapan Tuhan. Maka tidak seorang pun manusia, orang Kristen atau gereja bahkan diperbolehkan untuk memisahkan itu. Karena nanti kalau seperti itu, bagaimana kalau misalnya dua-duanya mandul? Apakah mereka tidak bisa hidup dalam pernikahan? Dalam artian mereka bisa ereksi dan segala macam, tetapi tidak bisa mempunyai anak, gitu loh. Maka dikatakan di dalam Kristen, pernikahan itu adalah kebahagiaan kedua pasangan ini. Kalau misalnya anak itu adalah anak, maksudnya anak dari pernikahan mereka berdua, itulah anugerah yang terindah. Kalau toh misalnya mereka mandul satu dengan yang lain, ya ada solusinya tadi, mengadopsi anak. Gitu ya, bukan seperti narasi teman kita tadi, satu pihak dia melihat, satu pihak dia melihat. Karena kalau misalnya orang dua ini juga mandul, kalau mereka cerai, lalu sama-sama mandul kok untuk apa gitu loh, maksudnya kan begitu. Maka dikatakan di dalam kekristenan itu Tuhan sudah mengatakan menikah satu orang, baik laki-laki menikahlah dengan satu orang perempuan, baik perempuan menikahlah satu orang laki-laki. Apa? Demi kebahagiaan untuk menua berdua. Artinya sampai tua gitu loh, di hari tua. Ya, sekali lagi saya tekankan bahwa anak itu adalah anugerah terindah untuk berikutnya di dalam keluarga itu, tetapi tidak menjadi sebuah alasan untuk sebuah pernikahan. Karena pernikahan itu adalah kebahagiaan dua pasangan ini. Kalau dikatakan tadi, ini mandul, ini tidak mandul, apakah tidak baik untuk dia Pak? Dipisahkan? Tidak, karena apa? Itu yang mengikat perjanjian di hadapan Allah mereka berdua. Sekarang saya balik pertanyaannya, kalau mereka yang menikah ini dua-duanya mandul, apakah juga harus dipisahkan? Ini juga tidak bisa. Karena apa? Pernikahan itu kebahagiaan mereka berdua. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dikatakan tadi, ya yang jelas itu kan tidak ada diatur tidak ada larangan untuk berpoligami di dalam kekristenan. Ya karena Kristen itu sudah dikatakan pernikahannya monogami dan semua itu sudah paham. Kalau dipermasalahkan tadi, ada kok yang namanya berpisah. Kami tidak berpisah dalam artian berpisah ranjang. Kami tidak menolak itu. Memang realnya ada. Tetapi baik pihak gereja, keluarga satu sama lain, ini akan mengusahakan supaya tetap bersatu. Karena apa? Kebahagiaan suami dan istri. Ya, jadi kalau misalnya ada dikatakan ya tidak diatur. Kalau diatur itu memberikan peluang untuk berpoligami, misalnya seperti itu. Kalau diatur untuk bercerai itu untuk berpeluang untuk, karena sudah diatur kok, ada aturannya kok, sehingga orang mengatakan ya sudahlah, yang penting aku mengikuti aturan dan segala macam. Tetapi karena aturannya jelas tidak boleh berpoligami, misalnya kan begitu.
Ya, istilahnya di dalam apa namanya, kalau kamu mau naik kelas 2, kamu harus di kelas 1 dulu, titik. Kamu nggak boleh langsung ke kelas 2. Itu kan udah patokan, dan orang tidak boleh melanggar itu gitu loh. Kecuali kalau misalnya ada akselerasi, tetapi tidak semua juga orang mengikuti yang namanya kelas akselerasi. Justru di dalam kekristenan itu, menikahlah monogami di dalam satu pria dan wanita demi kebahagiaan dua pasangan ini. Terima kasih Pak Angon. Siap, terima kasih. Silakan di komentar ke Muslimat dari Muslim. Silakan. Kang San, mau berganti atau Pak Ustaz lagi kembali? Ini pertanyaan gini nih, jangan-jangan yang mandul. Kalau ada non Kristen ya, kalau ada non Kristen sudah kondisi berpoligami, dia istrinya lebih dari satu, terus dia mau masuk, ya, ingin percaya pada Yesus gitu ya sebagai Tuhan gitu. Mau masuk Kristen, nih diapain nih istrinya nih? Diceraikan nggak boleh, poligami nggak boleh, diapain nih istrinya nih? Dibunuh? Dibantai. Mungkin coba solusinya gimana? Mungkin nanti jawabannya Ustaz ya, karena dari Muslim. Oh ya, silakan. Itu mungkin teman-teman dari Kristen itu pertanyaan dari Prof ya, silakan nanti dijawab. Tapi karena ini dari Muslim dulu untuk benarasi. Silakan Kang San. Atau Ustaz Unggul? Iya, kalau sudah masalah poligami ini udah beres semua. Sedikit. Oh ya, silakan. Jadi tidak pernah dijawab ada aturannya. Padahal saya tadi sudah menantang mana larangan berpoligami di dalam Bible. Tidak ada kecuali bagi penilik gereja. Jadi umat tidak dilarang. Kalau tidak dilarang artinya boleh. Di dalam Islam dibolehkan tapi bukan perintah. Perintahnya nih, kalau engkau takut tidak dapat berlaku adil, cukup satu saja bagimu. Itu perintahnya. Lalu diberikan jalan. Tadi saya bilang aturan Allah itu bukan tentang perasaan, tetapi bagaimana manusia diatur untuk hidup berbahagia berbeda dengan kebahagiaan binatang. Kalau ambil contoh kasus itu banyak Pak. Om saya sendiri dibolehkan sama istrinya karena setelah cek ke dokter ini udah 15 tahun mereka berobat untuk mendapatkan keturunan, tapi sudah dinyatakan jelas istrinya yang tidak dapat mandul lah katakan. Lalu dibolehkan sama istrinya untuk menikah lagi. Suaminya apa? Nggak mau, aku akan tetap, kalau engkau duluan aku mengantarmu sampai liang kubur, kalau aku duluan engkau orang terakhir istriku gitu. Nah ini kasus Pak, kasus. Pertanyaannya bagaimana bila ada kasus lalu mencari jawabannya berdasarkan hukum Allah. Nah tadi Bapak bilang kalau dua-dua orang itu mandul, apakah harus dipisahkan? Nggak ada Pak. Pisah atau kawin lagi atau poligami itu keputusan manusia. Pertanyaannya, adakah bimbingan aturan dari Tuhan? Itu yang nggak ada. Kalau dulu tadi Pak Pakam saya luput sedikit ya, pernikahan juga dalam Kristen adalah ibadah, harus di gereja. Zaman Yesus belum ada gereja Pak. Pernikahan Kristen itu dari pagan Romawi, pakai jubah putih kedua-duanya, bawa kuetar di depan patung Apollo. Itu Romo Katolik loh. Dalam penjelasannya nanti kapan-kapan saya buktikan, setiap omongan saya itu pakai data ya. Nah, jadi kesimpulannya untuk kasus-kasus yang kalau ada seseorang ingin menikah, bagaimana dilarang. Yang kalau seseorang ingin bercerai karena keadaan mendesak, digebukin, dipukuli, ini terjadi juga di Islam ya. Bukan saya bicara hanya di kekristenan. Seorang istri yang diperlakukan tidak adil, dia dibolehkan meminta cerai. Untuk kebahagiaan Pak, kebahagiaan dia tidak bisa hanya diukur oleh satu sisi. Kebahagiaan itu relatif Pak. Saya makan tahu tempe tiap hari bahagia. Mungkin Bapak lebih enak daging dan sebagainya, itu kebahagiaan Bapak. Kebahagiaan itu relatif, tidak bisa diukur. Tapi kalau aturan, larangan, perintah dan anjuran, itu baru kita pakai hukum Tuhan. Jadi nggak bisa perasaan dibawa. Kalau perasaan apa jadinya? Paus bilang orang-orang yang kaum pelangi, mereka juga anak-anak Tuhan. Artinya apa? Semuanya dibolehkan. Pendeta kawin dengan pendeta, laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan. Ini karena perasaan, mereka juga anak-anak Tuhan. Karena apa? Di negara maju
semuanya serba bebas. Kebebasan mereka bisa dibilang tidak terbatas. Di Indonesia dibatasi oleh etika, adat, dan sebagainya. Apalagi Indonesia walaupun bukan negara agama, tapi semua kita bertuhan. Gak akan ditemui ustadz kawin dengan ustadz, ustazah kawin dengan ustazah. Karena agama, hukum Allah tidak memandang perasaan. Hukum adalah hukum. Perkara melanggar hukum itu baru kembalikan kepada manusia. Jadi sebagai penutup, tidak benar Pak, orang yang kedua-duanya mandul harus dipisahkan. Menikah lagi atau bercerai itu adalah pilihan, tapi rujukannya bagaimana kata Tuhan gitu. Lanjut host standby. Terima kasih dari Pak Unggul. Dari Kristen lagi, mungkin nanti Pak Sumarlin, selamat datang ya. Saya izinkan untuk habis ini berbicara. Nanti Kang San, mohon maaf ya, ini kami ada Pak Sumarlin. Silakan. Saja, Pak, udah bagus. Pak moderator. Saya ganti aja, saya ganti sampai Ustaz Sumarlin, saya mute aja. Saya nyimak. Nanti Pak, saya minta Pak moderator mungkin bisa dibantu teman-teman Kristen untuk bisa fokus menjawab pada yang hal-hal yang minta direspon gitu, supaya tidak kemana-mana. Baik, ya dari Kristen mungkin silakan untuk menjawab pertanyaan dari Kang Prof tadi. Pernyataan di Pak Ustadz juga di Pak Unggul juga ada pertanyaan ya dari beliau. Mungkin saya minta dijawab dan insya Allah ini akan jadi keilmuan bagi kami ketika Anda menjawab. Silakan Pak Jeje atau Pak All User, silakan. Pertanyaan saya itu, mana larangan poli? Larangan poli nggak ada dalam Bible, itu pertanyaan saya Pak. Ya, silakan dijawab. Silakan. Tadi saya sudah sampaikan. Tidak ada ditulis di dalam Alkitab itu larangan berpoligami, karena memang itu tidak ada gitu loh, tidak diperbolehkan. Ya, jadi jangan dikatakan lagi tidak dijawab. Ini sudah dijawab, tidak ada di apa? Karena tidak diperbolehkan. Kalau diperbolehkan, ya berarti ada aturan-aturan, ada larangan-larangan gitu kan. Itu ya sudah ya. Kemudian tadi pertanyaan dari profesor ini ya, dia katakan bagaimana kalau ada dari Kristen itu sudah menikah, berpoligami, tetapi mau masuk ke dalam gereja. Nah, makanya begini, di dalam Kristen itu sebelum dia menikah, ada yang namanya pengumuman di gereja. Pemberitahuan kepada umat di gereja itu sampai 3 kali kalau tidak salah. Artinya ini dan segala macam, dengan catatan barang siapa yang mengetahui adanya halangan pernikahan nanti pada waktunya terhadap orang ini, mohon diberitahukan kepada pihak gereja. Itu ya. Maka kalau misalnya sudah misalnya ada yang berpoligami, saya pikir Pak, tidak ada gereja yang menyetujui itu. Tidak ada gereja yang menyetujui itu. Lalu bagaimana kalau misalnya dia mau masuk di dalam gereja dalam artian seperti itu? Saya pikir tidak ada yang mau menerima itu kayaknya. Tidak ada yang mau menerima itu. Paling mau dikatakan ya silahkan kamu mau ke gereja karena itu juga hakmu menyembah Tuhan dan segala macam. Tetapi hakmu sebagai warga gereja itu tidak diberikan. Kalau kamu mau datang ke gereja, ya, tetapi untuk pencatatanmu, hakmu dan segala macam itu kamu belum dapat. Karena apa? Pernikahanmu salah. Tetapi yang perlu sampai ditegasi di sini, tidak ada gereja manapun yang menyetujui. Pasti dikatakan kamu nikahnya dari mana gitu. Bahwa aturan gereja itu jelas. Sebelum menikah itu pasti diumumkan di dalam gereja, pasti diumumkan di RT, pasti bahwa ini dan ini. Mengapa kamu bisa berpoligami seperti itu? Ya kalau misalnya seperti itu ya kamu tidak berhak untuk melaksanakan kegiatan peribadatan gitu loh. Ya, kalau artinya hak-haknya sebagai warga gereja loh ya. Kemudian kalau misalnya tadi, mengapa dikatakan tadi ada yang mandul, ada yang tidak? Mengapa muncul itu? Karena tadi ada narasi yang mengatakan bagaimana kalau misalnya seorang istri yang suaminya yang mandul, itu kan tadi pertanyaan kalau nggak salah Ismail ya, ditanya kepada Amoy. Makanya saya mengatakan inti dari pernikahan Kristen itu adalah kebahagiaan dua pasangan yang saling mengikat perkawinan. Artinya pernikahan itu aku mengambil engkau A sebagai istriku. Lalu si A mengatakan aku mengambil kau B sebagai istriku. Dalam untung dan malang.
dalam artian baik kebahagiaan maupun kemalangan. Kalau misalnya satu yang misalnya mandul, yaitu mungkin kemalangan satu pribadi itu, iya kan? Dan itu tetap tidak bisa dicerahkan karena apa? Ada solusinya tadi mengadopsi mengadopsi anak gitu. Tetapi kalau misalnya tadi si Unggul memframing, siapa yang mengatakan boleh di ini? Bukan, karena saya membalikan itu. Kalau dua-duanya misalnya mandul, ya tetap aja nggak bisa gitu loh. Karena apa? Tujuan dari pernikahan itu di dalam Kristen kebahagiaan dua insan, pria dan wanita. Ya. Berikutnya, entah berapa ini. Tadi dikatakan Unggul juga. Ya Paus saja mengatakan LGBT dan segala macam itu anak-anak Allah, maka mereka diperbolehkan menikah. Nah ini yang di framing sama Unggul. Ya, yang namanya LGBT itu maksud Paus begini, mereka itu tidak ingin sebenarnya dilahirkan sebagai LGBT gitu loh, maksudnya kan seperti itu. Tetapi haknya sebagai manusia bukan hak untuk menikah sesama jenis ya, bukan. Haknya sebagai manusia ya perlu dihormati bahwa dia ada. Kita juga nggak bisa kan menuntut bahwa dia juga mungkin tidak suka dengan pribadinya yang seperti itu. Tetapi adanya seperti itu ya masa kita mau menghilangkan nyawanya dia gitu. Ya, tetapi sekali lagi saya katakan, di ajaran Kristen itu, di Alkitabnya Kristen itu tidak ada yang membolehkan itu menikah sesama jenis, itu tidak ada. Kalau kamu mau misalnya mengotot-ngotot mengatakan, ya itu di barat sana dan segala, mari kita lihat secara jernih sebelum Unggul tadi masuk di sini sudah dijawab semuanya itu, bahwa itu adalah oknum-oknum tertentu. Kalau akhirnya banyak ya sudah itu oknum tertentu, karena baik di dalam Alkitab siapapun di Kristen katakan tidak ada yang mengatur pernikahan sesama jenis gitu loh, tidak ada seperti itu. Jadi kalau misalnya ada yang menyeleweng menikah seperti itu ya sudah itu urusan mereka. Kalau ada misalnya gereja, ya dilihat lagi gerejanya itu seperti apa sih sebenarnya. Ada yang misalnya itu karena aturan negara, itu juga karena gereja itu patuh kepada aturan negara gitu kan, liberalisme katanya kan seperti itu. Ya, tetapi jangan juga menutup mata. Teman-teman Islam di sini jangan juga menutup mata. Banyak orang Islam itu yang pergi ke luar negeri hanya untuk melegalkan pernikahan sesama jenis, banyak. Apakah itu mereka itu juga nggak punya untuk hidup? Apakah kita harus menyelenyapkan mereka? Nggak juga. Jadi kalau misalnya dikatakan ajarannya tidak jelas, justru saya mengatakan Kristen itu karena ajarannya jelas, ya, justru karena ajarannya jelas, maka memang sampai sekarang masih eksis di manapun. Kemudian dikatakan mana Tuhannya, misalnya itu dikatakan tadi Tuhannya ya di mana berperannya. Dulu nabi-nabi justru karena pengalaman dari para nabi-nabi sudah dikatakan Pak Pakam sebenarnya itu tadi. Itu pernikahan para nabi-nabi yang tidak senonoh itulah gitu kan. Maka dilihat lagi oh ternyata tidak baik untuk dilakukan karena itu sudah pernah dilakukan, efeknya tidak baik. Maka untuk sekarang itu muncullah yang namanya pernikahan yang memang satu pasangan dengan satu pasangan, karena memang dari awal manusia itu diciptakan berpasang-pasangan. Begitu ya, terima kasih. Aku baik. Terima kasih sama Ustadz Sumartin. Sambil serah terima aku closing dulu nih. Ini maksudnya Pak Unggul ya, yang mungkin saya terkecewakan dengan jawabannya. Saya harapkan beliau bisa standby untuk menanggapi ini. Gimana ini, bagus itu Pak Unggul, gimana? Apa Anda puas dengan jawaban pertanyaan antum tadi terhadap oleh Pak User? Apakah mau bernama Pak Unggul monitor? Cuma berputar-putar aja, circling statement, jadi nggak ada kemajuan. Tapi udah kita tangkaplah di sini ya, kebahagiaan itu relatif, ukurannya harus kepada aturan Allah. Lalu kalau ada larangan, tidak ada larangan tapi tidak dilakukan, ini mubazir. Atau sebaliknya, ketika dilarang tetap dilakukan, atau ketika dicontohkan untuk dilakukan tapi tidak dikerjakan, ini namanya tidak menghiraukan aturan atau perjanjian atau hukum Tuhan. Terus yang ketiga,
Ini semua cuma kasus one by one, bukan secara fitrah. Islam adalah agama fitrah, agama seluruh manusia. Islam menjawab persoalan bukan hanya Niki sebagai seorang wanita, tapi jutaan perempuan lain yang ada di permukaan bumi ini. Oke, gitu aja sih. Saya udah cukup lah. Dilanjut sama Ustadz Sumarlin, standby. Aku dikit ya, closing dulu. Nih, Ustadz Angon. Silakan. Jadi closingnya begini. Manusia saja tahu ya bahwa dalam hidup ini ada peristiwa yang ideal dan peristiwa yang tidak ideal. Itu manusia. So, kita menghadapi realita. Realita ternyata ada yang termasuk rumah tangga. Ada rumah tangga yang ideal dan rumah tangga yang ideal banyak sekali. Apalagi Tuhan pasti tahu. Sebelum manusia ini diciptakan, Tuhan tahu manusia ini akan berumah tangga dan akan banyak rumah tangga yang tidak ideal. Dan Tuhan yang Maha Tahu itu tetap memberikan solusi ketika manusia itu masuk dalam rumah tangga yang tidak ideal. Ketika suami gamparin istri, bikin patah tulang istri gitu. Apakah Tuhan akan membiarkan tanpa solusi, dipertahankan terus kezoliman semacam itu? Enggak. Makanya Tuhan yang layak disembah itu Tuhan yang sangat paham dengan ciptaannya, selalu memberi solusi dalam keadaan ideal maupun dalam keadaan tidak ideal. Ya, begitu. Silakan saya serah terimakan kepada Ustadz Sumarlin untuk lebih melengkapi lagi. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz Sumarlin, mau ngomentari atau ada akan jadi Mungkin sedikit saja. silakan Hai. Suaranya mungkin Hai agak dinaikkan ya, karena kami kadang nggak bisa. Iya, baik. Kalau begini gimana? Siap. Satu detik. Ustadz Sumarlin, aku kesaru-saru suaranya nih sama Pak Yusuf, sama nggak sih orangnya? Kan Hai. Bukan. Iya, bercanda. Suaranya mirip banget sama Romo Yusuf. Lanjut Ustadz. Itu ada Ustadz Indra Moshe, mungkin Tes, saya 1, 2, 3. turun sebelum ini. Oh iya. Ya, saya turun ya. Ustadz Unggul, Sumarlin, Hai Pro, Pangon, jazakumullah khairan katsira, Bang. Dan lain-lainnya. Makasih, Bang. Assalamualaikum. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku juga izin turun ya. Aduh, makasih host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang ajar semua nih, nggak sopan. Ustadz Sumarlin datang pada bubar. Saya belum ngomong Ya, enggak apa-apa. Dan saya bukan ustadz ya, saudara-saudara sekalian. Saya hanya kaum muslimin biasa, bukan ulama. Masalah. Ahina, Iya. mungkin silakan. Mungkin antum mau komentari dan semuanya jadi bahan obrolan menyerukan ya di antara kita. Silakan, Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Segala puji ya, penuh kecintaan bagi pencipta kita yang menciptakan kita semua yang ada di sini. Saya sangat apresiasi sekali ini diskusi-diskusi ini, alhamdulillah berjalan dengan baik tanpa gontok-gontokan dan seterusnya. Memang seperti inilah yang harus kita encourage ke depannya. Terus kedua, bicara masalah poligami atau aturannya. Ini kaitannya dengan aturan-aturan Sang Pencipta, itu bisa dibahas dari berbagai macam sisi. Dan semua ada hikmah-hikmahnya. Hanya saja mungkin terlalu panjang kalau kita bahas dari tiap-tiap sisi. Yang menarik ingin saya highlight tadi jawaban dari bapak kita ya, yang dari saudara kita Christian, bahwa menyatakan memang tidak ada aturannya gitu. Apa namanya, ayatnya yang melarang. Nah, hal ini yang kalau di dalam keislaman, tatkala kita melarang sesuatu yang tidak dilarang oleh Sang Pencipta, itu sama dengan mengharamkan apa yang dihalalkan. Kita berbicara atas nama Sang Pencipta tanpa dasar ilmu, membuat suatu aturan baru, sehingga Pencipta kita mengatakan, alam tara man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilm. Tidakkah engkau melihat manusia-manusia yang menjadikan kecenderungan pemikirannya, menjadikan logikanya ya, sebagai sembahan-sembahan lain selain Sang Pencipta alam semesta, sehingga membuat aturan baru. Nah, di dalam kekristenan maupun di dalam keislaman, segala hal-hal yang sifatnya baru tentang tata cara yang diajarkan Sang Pencipta, itu yang kita sebut sama-sama, kita menyebutnya bidat atau bid'ah gitu. Jadi janganlah kita menambah-nambah aturan-aturan yang
pencipta kita tidak melarang, kita bilang melarang gitu. Hanya dasar apa tadi? Perasaan. Ya, dan tepat sekali ayat tadi menyatakan hal tersebut. Saya hanya membahasnya dari sisi ini gitu. Terima kasih banyak. Saya tak izin turun dulu ya. Baik, Pak Sumarin, di akhir kata antum agak hilang suaranya, sangat disayangkan. Ya, terima kasih. Siap, ya, itu siap. saja tadi maksudnya, jangan kita menambahi, Pak. Jadi yang tidak dilarang jangan kita melarang, apalagi menggunakan argumen tersebut bahwa karena menurut kami poligami itu buruk sehingga akhirnya ajaran Islam salah. Padahal landasan berpikir Bapak adalah bahwa tidak ada di dalam kekristenan. Berarti menambahi Pak aturan-aturan yang tidak diajarkan Sang Pencipta gitu. Pencipta nggak melarang, kita melarang, kemudian menjadikannya sebagai sandaran bahwa agama lain buruk karena begitu itu double salahnya gitu. Mengada-ngada jadinya ya. Ya, sudah mengada-ngada, dan pengada-ngadaan ini digunakan untuk mengukur bahwa agama lain buruk gitu. Itu double salahnya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga dari kekristenan bisa menangkap ya bahwa kami atau kita akan ketika sesuatu yang dibolehkan dan tidak ada larangan ternyata dilarang. Mungkin ada tanggapan dari kekristenan sebelum nanti ke Pak Indra Mose ya. Jangan dari kekristenan. Pak Yusar, ya. Pak ini udah nggak ada. Saya menanggapi ya Pak. Dari tadi kita ngomong itu tidak ada yang mengatakan ini salah, itu benar. Tetapi kesan saya para bapak di sini itu kok melihatnya membuat celah-celah bahwa justru kekristenan itu yang salah gitu loh. Maksudnya kan begitu. Tadi siapa yang ngomong terakhir ini tadi mengatakan begini, ya kalau tidak ada ya nggak usah ditambah gitu. Dalam artian begini, ya kan di dalam Alkitab kan nggak ada larangan untuk poligami, berarti kan boleh. Ya, berarti kan dia sendiri yang menambah gitu loh. Iya kan? Kalau sudah dikatakan Alkitab tidak ada, ya sudah tidak ada, nggak boleh ditambah. Jadi menjadi pertanyaan bagi saya, loh yang suka menambah-nambah itu sajane ki sopo, yang suka memframing ki sajane ki sopo, menurut maksudnya gitu. Nah kan saya bilang, sudah saya katakan, kita di sini itu tidak melihatnya baik atau buruk. Karena apa? Baik untuk kamu belum tentu baik untuk saya, buruk untuk saya belum tentu buruk untuk kamu, gitu kan, sebenarnya kan seperti itu. Tetapi yang mau saya katakan bahwa apa yang diajarkan oleh agamamu itu harus kamu akui bahwa itu memang ajaran gitu loh. Tidak perlu dikatakan oh iya itu karena solusi dan segala macam. Saya pikir juga apa menjadi solusi ya, poligami itu menjadi solusi. Ya kalau menjadi solusi ya bagi saya itu tidak baik, ya bagi kamu itu solusi ya baik, bukannya itu menambah-nambah masalah ya menurut saya, tapi menurut kamu tidak gitu loh. Jadi tidak menjadi sebuah masalah. Justru karena kita kembali kepada Alkitab, ya saya akan mengatakan manusia itu pada awalnya Allah menciptakan Adam dan Hawa berpasangan. Ya sudah. Kalau tadi ada yang merembet, kenapa ada pernikahan LGBT itu di negara-negara apa dan nah itu kan sudah lari konteks sebenarnya, sudah lari konteks. Karena apa? Bukan itu yang kita diskusikan gitu loh. Jadi dari tadi saya mau mengatakan, Pak, tidak ada yang mengatakan ini salah itu benar, karena masing-masing itu punya standar benar atau tidak. Hanya memang saya mau mengatakan bahwa memang itu diatur di dalam ajaran jenengan, ya sudah itu memang ajaran, dan kita juga sebagai orang yang di samping jenengan tidak berhak untuk menyalah-nyalahkan itu ya, monggo-monggo mawon gitu loh, maksudnya kan begitu. Oke, kedua yang mau saya katakan, apapun keadaannya, sekali lagi mau saya katakan, pernikahan di dalam Kristen itu tujuannya adalah kebahagiaan dua pasangan ini. Ya, saya tekankan lagi. Kebahagiaan dua pasangan ini sejalan dengan kisah penciptaan manusia berpasang-pasangan. Apapun resiko yang terjadi di dalam keluarga, bukan tidak ada solusi, selalu ada solusi. Dilihat dulu apa yang menjadi permasalahannya. Solusinya kalau misalnya tidak cocok dan tidak cocok, pasti akan dikatakan yang dulu mengikatkan saling perkawinan itu siapa? Emang orang tua. Kamu kok yang berdua itu yang berjanji di hadapan Allah, kok kamu yang mau cerai, misalnya kan seperti itu. Maka akan disadarkan lagi orang berdua ini. Tetapi kalau dikatakan aku tidak mau lagi bersama, oke, untuk sementara kamu waktu bisalah untuk berpisah dulu, tetapi bukan untuk cerai.
ya, sambil kamu merefleksikan dulu kamu berjanji dengan siapa. Berjanji itu bukan dengan manusia, kamu itu berjanji dengan Tuhan dalam untung dan malang. Maka memang tidak diperbolehkan untuk cerai, ya. Kemudian yang ketiga saya mau katakan lagi, tidak ada aturan poligami, tidak ada larangan poligami di dalam kekristenan. Ya memang karena tidak terpikirkan untuk itu, untuk berpoligami dan segala macam, maka tidak ada aturan untuk itu. Terima kasih Pak Angon. Siap, terima kasih pemaparannya Pak. Dari kekristenan, dari kemusliman silakan. Pak Indra Mose. Ya, Bang Indra, aku udah cukup banyak bicara tadi, gantian Bang Indra sekarang. Ya, Pak Indra silakan gantian. Ya, Assalamualaikum. di dalam Islam ya itu ada namanya ibadah ya dan hukum amaliyah. Kalau berkaitan dengan ibadah, maka dalilnya adalah perintah. Misalkan sholat itu dalilnya perintah. Nabi mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku sholat. Artinya dalam sholat tidak boleh ditambahi, tidak boleh dikurangi, harus sesuai Nabi. Misalkan sholat subuh 2 rakaat, ya jangan ditambahi atau dikurangi. Jadi akan sangat bodoh ketika orang sholat subuh 3 rakaat, ditanya kenapa kamu sholat subuh 3 rakaat, terus balik menjawab begini, memangnya ada larangannya? Ya nggak ada, karena dalil ibadah itu perintah. Nah makanya di dalam kekristenan dalil ibadah untuk konser itu mana? Dengan drum, dengan gitar, dengan piano, dengan berjoget, itu dalilnya mana? Ada perintahnya nggak dari Yesus? Beribadahlah kepadaku dengan cara konser gitu, atau joget gitu, ada nggak gitu? Nah itu dalam Islam. Nah adapun hukum amaliyah ya artinya kehidupan sehari-hari di luar daripada ibadah, ya kehidupan sehari-hari di luar daripada ibadah, hukumnya adalah larangan. Selama tidak ada larangan maka boleh. Contoh misalkan orang-orang Jawa itu biasa makan tempe, ya kan. Terus misalkan kalau ayam itu dijadikan lalapan, sementara di zaman Nabi mungkin nggak ada lalapan ya, atau tempe atau tahu. Nah ini yang diterapkan adalah ada nggak larangannya. Kalau nggak ada larangannya jalan terus gitu. Makanya sebelum orang Jawa masuk Islam, orang Jawa itu dulu makan babi, makan anjing gitu kan. Orang Jawa seperti itu. Bisa dilihat bagaimana orang-orang Jawa yang sampai hari ini tidak masuk Islam, mereka masih makan babi. Bahkan dalam prosesi-prosesi peribadatan dalam agama-agama mereka yang bukan Islam, sampai hari ini ada di pedalaman-pedalaman Jawa, terutama di pegunungan Dieng ya. Masih banyak orang Jawa yang belum Islam, dan itu mereka makan babi. Nah ini menunjukkan bahwasanya amaliyah dalilnya adalah larangan. Ada larangannya enggak? Kalau nggak ada larangannya lanjut terus gitu sampai ada larangan yang melarang. Nah untuk perkara ibadah dalilnya adalah perintah. Ada perintahnya enggak begitu. Nah sekarang berkaitan dengan pernikahan, ya kan? Pernikahan di dalam Bible tidak ada larangan poligami. Nah ini kan masalah amaliyah pernikahan. Masalah amaliyah. Kalau ibadah itu ada yang maqdoh, ada yang ghairu maqdoh. Maqdoh itu ditetapkan waktunya dan sebagainya, dan ghairu maqdoh yang bebas. Nah, perkara pernikahan ini kan masuknya amaliyah dan ghairu maqdoh. Artinya ini orang nikah itu enggak harus kamu harus nikah serentak di hari ini kan, enggak, terserah kapan mau dia nikah kan begitu. Nah, oleh karenanya ini nggak bisa dibandingkan. Oh, di dalam Bible nggak ada larangan poligami. Nah, terus kemudian Anda menuduh kami boleh poligami. Ya memang boleh. Kenapa? Nggak ada larangannya. Oh di dalam Islam jelas, hukum nikah itu jelas, ya kan. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Nah, Allah mengatakan fankihu ma tobalakum minan nisa imasna wa sulasa wa ruba. Jika kau ingin menikah lagi setelah pernikahanmu yang pertama dengan istrimu, dan kau ingin menikah lagi dari wanita-wanita yang kau pandang baik, masna 2, wasulasa dan 3, waruba dan 4, ya kan? Itu yang diperbolehkan. Wa in khiftum alla ta'dilu, namun jika istrimu lebih dari 1 dan kamu khawatir tidak mampu berlaku adil. Maksudnya apa? Tidak mampu berlaku adil. Tidak adil dalam membagi waktu, tidak adil dalam
memberikan nafkah, maka fawahidatan, maka satu saja kata Allah. Nah, itu jelas dalam Islam. Nah, di dalam Bible kita memang membingungkan Bible itu. Kenapa? Di situ juga tidak ada batasan untuk lebih dari satu, itu batasannya berapa? Ya nggak ada, apakah 2, 3, 4, 5, 6 atau 100, nggak ada batasan. Kemudian larangan untuk lebih dari satu pun tidak ada. Gitu loh. Beda dengan Islam. Kalau Islam itu boleh lebih dari satu, boleh maksimal 4. Tapi kalau bang, saya khawatir kalau istriku lebih dari satu nggak bisa adil, satu aja. Gampang kan Islam? Nah kalau Bible, mau lebih nggak ada larangan, ya kan? Ya kan, terus mau lebih nggak ada larangan, ya kan? Ya gimana orang terus kalau mau lebih nggak ada larangan, terus kalau lebih itu batasannya berapa? Nggak tahu, nggak jelas gitu. Memang beda ya, kalau Al-Quran itu memang kitab suci Pak, dan terjamin dan terbukti. Kalau Bible tidak, gitu kurang lebihnya gitu. Jadi dalil ibadah adalah perintah, ya, dalil ibadah perintah. Dalil amaliyah adalah larangan. Selama tidak adanya larangan, maka jalan terus, gitu kan. Nah, seperti itu. Misalkan orang Jawa sebelum masuk Islam biasa dia bikin pecel. Pecel apa? Pecel lele misalkan. Nah, kita lihat di dalam Islam ada nggak larangan makan lele? Oh, nggak ada. Ya lanjut makan pecel lele. Bahkan orang Arab yang tinggal di Indonesia keenakan juga makan pecel lele gitu. Alhamdulillah halal begitu kan. Halal ya Allah Indonesia, Masya Allah, halal lele halal gitu kan. Nah, itu karena memang dalil amaliyah itu larangan. Selama tidak adanya larangan, jalan terus. Nah, tapi kalau ibadah, perihal beribadah kepada Allah, kepada Tuhan, maka dalilnya adalah perintah. Gitu. Jadi jangan ngawur gitu. Jangan sama dengan inilah, jangan sama dengan orang-orang yang dulu di Jawa Timur sholat pakai bahasa Indonesia, ketika ditegur sama MUI dengan bodohnya malah menimpali MUI dengan kata-kata begini, mana larangannya kita sholat pakai bahasa Indonesia? Jadi disekak balik sama MUI. Dalil perintah itu, dalil sholat itu perintah. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah engkau sebagaimana melihat aku sholat. Nah, Nabi sholat pakai bahasa Arab, kenapa kau sholat pakai bahasa Melayu? Nah, itu kurang lebihnya dari saya. Jadi jangan menjadi umat yang bodoh. Ya. Tapi memang benar ya. Ini penutup dari saya. Di dalam Islam, dalam hal masalah agama, dalam bicara masalah agama ini bukan bicara di luar agama. Umat Islam, agama Islam itu melabeli bahwasanya orang yang memeluk agama Islam adalah umat yang zaki, yang cerdas, ya, yang cerdas. Tetapi di luar Islam disebut sebagai kaum jahil, ya, orang yang jahil, yang bodoh. Jadi dalam kehidupan beragama, orang yang dianggap pintar adalah orang yang memeluk agama Islam, dan orang yang dilabeli bodoh adalah orang-orang yang menolak agama Islam. Memang cocok sekali Bapak ini bodoh memang. Orang masalah amaliyah kok ditanya perintahnya, masalah ibadah kok ditanya larangannya. Ini salah, ini udah kebalik memang. Kurang lebihnya gitu dari saya. Monggo yang lain. Siap, terima kasih. Nih kedatangan juga dari kita, dari pendatang ya, Pak Napiri. Mungkin ini jadikan meriah nih, jadi seru perobrolan. Silakan dari Kekristenan Pak Napiri atau mungkin dari Pak Yusar. Silakan Pak. Oh, selamat datang juga Pak Wiro. Ya, saya jawab ya. Silakan Pak. Sebentar, saya tanggapi sedikit saja. Kalau dikatakan tadi tidak ada dalilnya pernikahan di dalam Kristen, sebelum Indra Mose ini tadi masuk sudah disampaikan, tetapi yang dia narasikan adalah framing terus ya. Saya bacakan kepada kamu Mose, 1 Tesalonika 4 ayat 3 sampai 8. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu. Jadi bukan tidak ada dalilnya ya Mose ya. Karena itu tadi sudah diulang-ulang sebenarnya, tadi udah Pak Pakam di sini sebelum kamu datang dan segala macam. Kemudian yang kedua, itu sudah ada dalilnya. Orang Kristen itu adalah orang yang sangat taat sebenarnya. Dan kalau misalnya diberikan nasihat, diberikan pengetahuan itu cepat nangkep, misalnya seperti itu. Kalau dikatakan ambillah seseorang, ya udah satu orang gitu loh, jangan lagi kamu lihat yang lain. Kemudian yang kedua, kalau Anda tadi mengatakan
ya ini adalah perintah dan segala macam dan segala macam. Ada nggak Yesus suruh bercingkrak-cingkrak? Saya pikir ini omongan bocil ya dari dulu-dulu sampai sekarang itu kok tidak pernah menjadi sebuah apa namanya ya, tidak lepas gitu loh, tidak habis-habisnya gitu loh. Nah, kalau saya tanya emang ada katakanlah Allah dan misalnya Nabi Muhammad itu pasanglah toa di setiap masjid, emang ada gitu? Itu kan hanya hal-hal lahiriah, ya. Kemudian yang ketiga, yang namanya Allah kami itu Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah, dia itu bukan datang untuk memberikan tutorial, bukan. Jadi dia mengatakan ambillah seorang, ya berarti ya udah kamu harus paham bahwa sampai matimu kamu harus paham bahwa itu adalah, karena apa? Sudah dikatakan kisah penciptaan itu dikatakan menciptakan satu pria dan wanita untuk berpasang-pasangan. Ya, jadi tidak perlu yang namanya kita menghebohkan hal-hal yang lahiriah gitulah, maksudnya kan seperti itu. Mana kaki kanan, kalau mau ke WC kaki kanan atau kaki kiri dulu? Bagaimana kalau mereka yang nggak punya kaki kanan atau kaki kiri? Ini kan remeh-temeh menurut saya, tetapi yang prinsipil malah ditinggal. Yang menjadi prinsipil itu malah ditinggal. Maka kalau kamu mengatakan agamamu itu sempurna untuk kamu, ajaranmu itu sempurna untuk kamu, dan untuk siapa? Ya itu untuk kamu, tetapi belum tentu untuk saya, gitu ya. Jadi semuanya itu sudah diatur kok. Punya kecerdasan, punya kenyamanannya sendiri, punya kepercayaannya sendiri-sendiri. Kalau di sini tadi kan Indra Mose ini kan datang-datang kan bukan mengedukasi, karena tadi malah dikatakan bodoh. Padahal tadi nggak ada kita ngomong-ngomong kasar loh Pak Angon, dari tadi loh nggak ada ngomong-ngomong apa dan. Tapi kalau sudah keluar kata-kata seperti itu kok saya jadi sayang ya. Di ending dari diskusi pagi ini kok jadinya seperti itu gitu loh, maksudnya kan. Iya. Dari tadi itu kita mengatakan apa yang dari agamamu, apa yang dari agama saya, lalu agak sedikit meng-cross check dan segala macam. Kalau udah keluar kata-kata kamu bodoh dan segala macam, aduh, saya itu sudah nggak bisa mikir kalau seperti itu. Thank you Pak Angon. Baik, ada tanggapan dari nama saya dulu mungkin sebelum ke Pak yang lain, ke Pak Wiro, Pak Indra silakan. Karena Anda dinyatakan tidak, silakan. Ya, jadi itu sebenarnya bukan kasar ya. Memang dalam Islam itu orang yang beragama Islam itu disebut apa ya? Allah muzaki, orang yang pintar, orang yang cerdas. Makanya Allah menyindir orang-orang yang tidak mau memeluk agama Islam, yang mengingkari agama Islam dengan afala taqilun.